Pernah nggak sih Anda mantengin layar kosong berjam-jam, ngerasa bingung dan lumayan frustrasi mikirin, gimana ya caranya mulai nulis latar belakang penelitian ini? Tenang aja, Anda jelas nggak sendirian. Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal mengupas tuntas sebuah panduan esensial dari Robi Sugara. Kita bakal sulap panduan teoretis ini jadi semacam kelas master yang praktis. Bayangin ini sebagai sebuah cetak biru berbentuk corong yang bisa Anda ikuti langkah demi langkah. Yuk, langsung aja kita mulai dan hancurkan kebuntuan menulis Anda. Intinya, kita lagi membangun argumen yang kokoh dari nol. Mulai dari gambaran luas banget soal peristiwa global, terus pelan-pelan kita kerucutkan jadi satu tujuan penelitian yang super tajam. Ada 5 tahapan krusial di agenda kita hari ini. Anatomi latar belakang masalah, fenomena dan akar masalah, menghadirkan data dan fakta, mengidentifikasi celah penelitian, dan terakhir, urgensi serta arah tujuan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, yaitu anatomi latar belakang masalah. Disinilah kita mulai ngebuka corongnya. Latar belakang penelitian yang top itu selalu diawali dengan membidik satu dinamika global yang jelas. Harus diingat nih, fenomena itu bukan sekedar opini liar yang lewat di kepala kita. Ini harus berupa peristiwa, dinamika, atau realitas nyata antar aktor internasional yang benar-benar bisa kita amati dan bedah secara saintifik. Bagian ini tuh ibarat mulut corong yang paling atas, lebar banget. Fenomenanya bisa apa aja, mulai dari konflik bersenjata antar negara, krisis iklim, isu diplomasi, terorisme global, arus migrasi, sampai globalisasi ekonomi. Tujuannya simpel, ngasih pembaca konteks gambaran besarnya dulu, sebelum pelan-pelan kita saring ke arah yang lebih spesifik. Sip, lanjut ke tahap kedua, yaitu fenomena dan akar masalah. Waktunya kita mencari di mana letak gesekannya. Cuma nyebutin fenomena umum aja jelas nggak cukup buat sekelas jurnal atau skripsi kan? Kita harus nemuin akar masalahnya. Sebagai contoh objektif dari sumber kita, mari kita lihat kasus kontemporer seperti konflik Rusia-Ukraina atau ketegangan AS-Cina di Indo-Pasifik. Konflik di zaman sekarang itu kompleks banget, bukan cuma soal rebutan batas wilayah, tapi udah jadi jalinan ruwet yang melibatkan geopolitik, ekonomi, dan ideologi berskala global. Nah, dari sinilah muncul apa yang kita sebut sebagai kontradiksi akademik. Ini menarik banget. Di satu sisi, ekspektasi atau harapan kita adalah sistem internasional bisa nyiptain perdamaian lewat PBB atau diplomasi. Tapi, realitas di lapangannya sangat bertolak belakang. Malah ada intervensi militer dan eskalasi konflik yang makin panas. Gesekan antara harapan dan kenyataan inilah yang bakal jadi alasan terkuat kenapa penelitian Anda wajib buat eksekusi. Masuk ke bagian ketiga. Menghadirkan data dan fakta. Di sini kita harus membumikan argumen kita biar makin solid. Tolong perhatikan baik-baik kutipan krusial dari panduan ini. Karena sebuah kontradiksi tanpa bukti yang kuat, itu jatuhnya cuma sekedar tebakan atau curhatan. Tanpa data dan fakta, tulisan Anda nggak bakal punya kekuatan akademik. Cuma akan kelihatan kayak opini atau bias pribadi Anda semata. Terus gimana cara penulis ahli ngebuktiinnya? Tentu pakai data objektif. Daripada sekedar nulis, perang itu berdampak buruk, sumber kita ngasih contoh data yang spesifik. Misalnya, menyebutkan adanya jutaan pengungsi berdasarkan laporan resmi PBB, terganggunya distribusi pangan dan energi dunia, atau angka peningkatan bantuan militer barat. Fakta-fakta inilah yang secara matematis ngebuktiin kalau masalah yang Anda teliti itu beneran ada dan skalanya nyata. Sekarang kita di bagian keempat, mengidentifikasi celah penelitian. Ini ibarat nyari potongan puzzle yang hilang di tengah gambar yang besar. Disinilah karya Anda bakal benar-benar bersinar di ruang kosong yang belum disentuh peneliti lain. Panduan ini memecah celah penelitian alias research gap ke dalam 4 kategori yang bisa langsung Anda pakai. Pertama, celah teoritis. Mungkin orang lain pakai pendekatan realisme dan Anda datang bawa teori konstruktivisme. Kedua, celah empiris, fokus menganalisis aktor atau kejadian baru. Ketiga, celah metodologis, misalnya beralih dari kuantitatif ke kualitatif. Dan keempat, celah objek atau lokasi, kayak mindahin fokus dari Timur Tengah ke dinamika di Indo-Pasifik. Ini adalah peta jalan biar penelitian Anda tampil beda. Coba kita terapkan ke studi kasus tadi ya. Lihat gimana sumber ini dengan jeli menggeser fokusnya. Dulu area penelitian ini penuh banget sama pembahasan soal keamanan militer atau strategi geopolitik kawasan, super padat. Tapi, lewat celah yang tepat, fokus penelitian barunya diarahkan ke pendekatan konstruktivisme, membahas gimana identitas nasional dan narasi sejarah dipakai buat melegitimasi konflik tersebut. Bener-bener sudut pandang yang fresh dan dibutuhin banget.
Dan akhirnya, bagian kelima, urgensi dan arah tujuan. Waktunya kita mendaratkan corong ini dengan sempurna. Anda udah punya masalah, fakta dan celahnya. Nah, so what? Kenapa ini penting? Di tahap urgensi ini, Anda harus ngeyakinin pembaca kenapa mengisi celah tadi itu sangat mendesak sekarang. Contohnya, menganalisis konflik kontemporer ini jadi krusial banget buat nguji secara akademik apakah sistem keamanan internasional dan kebijakan luar negeri kita saat ini benar-benar masih efektif di tengah kacaunya dunia modern. Tahap inilah yang ngasih nyawa ke penelitian Anda. Kalau kita rangkum nih, biar kelihatan bentuk utuhnya, inilah arsitektur dari corong penulisan kita. Kita mulai dari yang paling lebar, yaitu fenomena luas, terus kita ciptakan gesekan lewat kontradiksi dan fakta, habis itu kita temukan ruang gerak kita di celah penelitian, kita buktikan seberapa penting isunya lewat urgensi akademik, dan bam, kita mendarat mulus di satu tujuan penelitian yang spesifik. Sangat terstruktur, masuk akal, dan pastinya mematikan buat argumen tulisan Anda. Nah, cetak birunya sekarang udah ada di tangan Anda. Ini adalah cara ampuh buat mengubah halaman kosong jadi latar belakang yang nggak bakal ditolak sama dosen manapun. Pertanyaannya sekarang, dengan pakai 5 langkah corong ini, fenomena global apa nih yang bakal Anda bedah dan taklukkan hari ini? Jangan biarin layarnya tetap kosong ya. Selamat menulis, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang berikutnya.